wanita. Ku rindu semua yang kau lakukan, buat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah Bersama-sama ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Korabaulus tetrendi bilaus. Thank Lord. So he created loud, Lord. Oh love. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur kepada terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang begitu sempurna. Kasih-Mu yang begitu besar. Yang Kau tunjukkan lewat kehadiran Putra-Mu Yesus Kristus. Tuhan yang telah mati, taat di kayu salib, bangkit, naik, dan hidup, dan tinggal di dalam kami. Menyertai kami selama-lamanya. Kita sembah Tuhan, kasih yang sempurna. Thank you. Kasih itu ya. Kita telah menerima kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau layakkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu. Bapa, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Thank you Jesus. Kau selalu ada bagiku, sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Terima kasih. Terima kasih kami telah menerima kasih yang sempurna. Di dalam kami ada kasih Kristus yang begitu sempurna.
Ada banyak orang Tuhan yang belum mengenal kasih yang sempurna yang telah kami terima daripada-Mu. Pakai lewat pemberitaan firman-Mu, Roh Kudus membuat kami bisa melihat tentang kasih yang sempurna yang Kau berikan bagi kami, sehingga tidak ada sedikit pun alasan bagi kami untuk meragukan kasih-Mu, untuk menyakiti hati-Mu, untuk mengeluh, untuk khawatir, untuk sibuk dengan urusan kami sendiri. Bahwa mata kami bisa melihat kasih yang sempurna itu telah Kau berikan bagi kami, membuat kami senantiasa hidup menyenangkan hati-Mu, melakukan apapun yang Kau perintahkan, berapapun harganya, karena Engkau telah memberikan segalanya bagi kami. Ketaatan kami tidak pernah bisa membayar kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Thank you, thank you, oh Jesus. Graute presi di kimiore wato. Bawa kami untuk tidak berhenti mengasihi-Mu dan mengasihi orang-orang yang sangat memerlukan kasih-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman. Buat kami semua semakin memahami tentang kasih-Mu, sehingga kami semakin mengasihi-Mu dan semakin melakukan apapun karena kasih kepada-Mu. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebenarnya tadi waktu nyanyi lagu ini, sempurnalah kehidupan. Ini suara saya agak parau, jadi gak terlalu bisa nyanyi dengan baik. Tapi kata-kata itu, sempurnalah kehidupan. Jangan terlalu cepat, karena kalau terlalu cepat kita tidak bisa menikmati. Agak lambat ya. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hidup. Kau hatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus. Sekali lagi, sempurna. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus. Yang laki saja katakan sempurna. Perempuan, Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus. Sekali lagi, sempurna. Sempurnalah, katakan sempurnalah sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh, sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Nah, nanti gak selesai ya. Tapi kata-kata itu terus berbicara kepada saya tentang kita telah menerima kasih yang sempurna. Sehingga tidak ada alasan apapun untuk kita bisa berkata, Tuhan aku gak bisa ini, aku gak bisa ini, begini, kenapa dan kenapa. Ketika kita tahu kasih yang sempurna sudah Bapa berikan bagi kita. Judul hari ini, mengalirkan kehidupan kasih. Nah, saya ingin supaya kita semua perhatikan betapa ketika kita mengenal tentang kasih Tuhan dan kita bisa mengalirkan kasih Tuhan itu kepada banyak orang, itulah kehidupan yang paling sempurna. Kehidupan yang paling sempurna bukan punya ini dan punya itu. Kehidupan yang paling sempurna bukan karena masalah kita sudah dijawab.
Lagunya ada. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Tuhan punya kuasa. Betul? Sekalipun bahkan dia bukan gak di samping lagi. Tak mengapa karena kau di dalamku. Thank you, Lord. Thank you. Poin pertama, ini penting sekali. Ya, poin demi poin saya sampaikan. Tuhan menginginkan agar kita semua melakukan segala sesuatu karena kasih yang tulus kepada Tuhan. Poin pertama, Tuhan menginginkan agar kita semua melakukan segala sesuatu karena kasih yang tulus kepada Tuhan. Jadikan itu sebuah patokan kita berpikir. Tuhan sedang mencek motivasi hati kita masing-masing. Kenapa saudara bayar perpuluhan? Takut nanti ada belalang pelahap? Cek baik-baik. Ada banyak orang yang masih kasih perpuluhan, tapi sebenarnya takut. Gak dapat berkat. Betul? Takut nanti ada belalang pelahap, belalang pengirik, belalang pelompat. Takut nanti kita kena kutuk. Banyak gak orang melakukan segala sesuatu karena takut kena kutuk? Banyak. Ada gak orang-orang yang datang ibadah ke sini? Semoga bukan saudara. Karena pengen ketemu sama si A, pengen ketemu sama si B. Ya, ada nggak yang datang ke tempat ini takut nanti kalau nggak datang Ibu Yus tanya kenapa WA? Ya, kenapa kamu tidak hadir? Ada nggak yang ikut doa? Sebenarnya karena takut di absen. Ada nggak yang melayani sebagai WL, pemain musik dan sebagai pembicara? Hanya kan dikasih tugas. Hari ini Tuhan bilang, cek motivasi kita semua. Roh Kudus tolong kami. Bersihkan, murnikan kami. Untuk kami selalu mengasihi Engkau dengan tulus. Karena Engkau pun tidak pernah mengasihi kami pura-pura. Kau telah berikan semuanya bagi kami. Bersihkan, tahirkan kami. Oleh hari ini tidak ada lagi yang suka neko-neko Tuhan. Tidak ada lagi yang melakukan sesuatu dengan motif yang lain. Kadang kita berdoa, tapi tujuannya apa? Berkati aku, dan aku. Ketika doa kita yang tidak dijawab, bagaimana sikap kita? Kesal? Kecewa? Marah? Tertekan? Down? Atau meragukan Tuhan? Tuhan mau kita kembali mencek. Kalau di Wahyu dikatakan, aku tahu kamu masih tekun ini, kamu masih melakukan, masih sabar, masih tekun melakukan apa yang kuperintahkan. Pokoknya kelihatannya udah masih hebat. Tapi Tuhan bilang, aku mencela engkau. Karena engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Kasih yang tulus. Biar Tuhan menjaga hati kita semua. Untuk hati kita tetap tulus mengasihi Dia. Kita lihat sebentar 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Saya merasakan mulai dari hadir dan berdiri di sini. Ada kasih Tuhan yang membakar saya. Yang membuat kita semua semakin dipenuhi dengan kasih Tuhan. Yang membakar kita untuk cinta Dia mati-matian, gila-gilaan dan habis-habisan. Dan tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan sedikit pun. 1, 2, 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan cenang yang gemerincing.
Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak punya kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Amin. Jadi yang utama dari semua yang kita lakukan harus dasarnya adalah kasih kepada Tuhan. Kenapa kita kasih kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Titik. Gak ada embel-embel lain. Itu yang Tuhan juga sedang kerjakan di dalam batin saya. Dalam hidup saya. Saya tidak mengukur kasih Tuhan dari ada berkat, tidak ada berkat. Ada uang, gak ada uang. Ada masalah, gak ada masalah. Dijawab maupun belum dijawab. Atau tidak dijawab. Ada banyak hal yang kadang kita tidak mengerti dan tidak pahami. Ya, mungkin ada orang tua yang sudah berusaha mengasihi anaknya, mendidik anaknya, memberi yang terbaik buat anak-anaknya, buat keluarganya. Tetapi pada kenyataan dia melihat, kok anaknya tidak melakukan apa yang diminta. Ada pemimpin udah membagikan pada jemaat hidupnya, contohnya, doanya, kesaksiannya semua. Tapi ada juga jemaat yang tidak mengikutinya. Dan yang paling tragis adalah ketika Yesus hidup bersama murid-muridnya. Betul? 3,5 tahun lebih dia membimbing, mengajar. Kalau menurut saya mungkin dia udah mengimpartasi, menduplikasi, mendoakan, doa puasa, kasih contoh dan sebagainya. Tapi muridnya ada yang apa? Menyangkal dan lebih parah lagi apa? Bunuh diri. Coba kalau ada salah seorang jemaat, amit-amit enggak. Salah seorang jemaat di tempat ini yang dibimbing oleh Ibu Yus. Amit-amit kata saya juga enggak mau. Ya amit-amit pokoknya enggak gitu ya. Tapi kalau ada, itu kan pilihannya. Yang mati bunuh diri. Kira-kira disebarkannya apa? Ibu Yus enggak gagal. Ibu Yus enggak benar. Ngajarin apa? Kok Yudas jadi cinta duit? Enggak masuk ke pelajaran tentang cinta Tuhan. Betul? Itu kan karena cinta uang ya. Cinta diri sendiri. Rela membunuh gurunya karena uang. Berarti cinta uang. Pelajaran apa yang dia terima dari Yesus selama dia belajar? Tapi apakah Yesus menjadi konflik batin? Aku hanya melakukan apa yang Bapakku perintahkan. Selebihnya semuanya itu keputusan tiap-tiap orang. Yesus tidak gitu, oh Bapak aku gagal. Aku gagal. Selama ini udah aku ajarin dia, tapi lihat dia jadinya bunuh diri. Aku gak rela mati sebelum Yudas kau tobatkan. Betul? Apakah Yesus jadi doa puasa, doa peperangan? Supaya Yudas gak jadi bunuh diri? Juga. Di situ Tuhan mengajar saya. Jadilah seorang yang tulus mengasihi Tuhan. Melakukan segala sesuatunya tanpa embel-embel. Ingin Ibu Rita dikenal hebat. Gak ada. Ingin Ibu Rita dikenal sukses. Gak ada. Tidak ada sedikit pun motivasi apapun untuk diri kita. Yang dikenal hebat. Thank you Lord. Terima kasih bahwa kami semua jadi orang yang tulus hati Tuhan. Melakukan apapun. Karena kami mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami. Ini poin pentingnya. Kita harus sadar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saya diingatkan Tuhan tentang kasih yang begitu besar. Yang membuat dia mati buat saya dan semua orang. Bukan hanya buat saya. Karena itu lagu tadi begitu luar biasa. Ketika saya tahu dia mati buat saya.
Ketika saya tahu dia mati buat seluruh dunia. Di saat saya remaja, SMA. Itu sudah cukup membuat saya bilang, ini hidupku Tuhan. Kuserahkan seluruh hidupku. Tadi lagunya, mengikutimu. Tadi coba mengikutimu seumur hidup. Memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Ketika kita memutuskan untuk mengikuti dia seumur hidup kita. Bukan karena doa-doa kita sudah dijawab. Tidak punya maksud yang lain. Hanya satu Tuhan. Buat hati kami mengasihimu dengan tulus. Karena Engkau terlebih dahulu telah mengasihi kami dengan tulus. Ketika saya tahu dia mengasihi saya dan mengasihi seluruh dunia. Untuk PI saya tidak perlu dipaksa. Tidak perlu dipus. Karena saya merasakan ada kasih yang telah mengubah saya, menyelamatkan saya, menebus saya, membuat saya bilang, Tuhan saya pengen keliling dunia. Saya serahkan seluruh hidup saya, ingin cerita kepada semua orang, saya ingin teriak kepada seluruh dunia. Dengar, ada Tuhan yang begitu mengasihi kamu. Dia telah mengasihi saya. Sehingga saya nggak pernah diajarin PI. Ketika saya ketemu Tuhan Yesus, saya langsung PI. Saya nggak ngerti apa itu PI. Yang saya tahu, saya merasakan kasih Tuhan. Dan saya ingin ceritakan kasih itu pada banyak orang. Saya tidak rela, hanya saya sendiri yang mengalami kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu sempurna. Yang masuk dalam hidup saya. Membuat saya tidak sulit untuk mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Sebesar apapun kesalahan mereka. Saya selalu melihat ada kasih Tuhan yang begitu besar. Yang telah menerima saya, mengampuni saya. Itu membuat saya tidak gampang sakit hati kepada siapapun. Itu rahasia ketika kita tahu kita terima kasih yang sempurna. Kan itu poin kedua. Setiap orang percaya punya potensi untuk mengalirkan kasih Kristus. Katakan sama-sama, nomor 2, setiap orang percaya punya potensi untuk mengalirkan kehidupan kasih Kristus. Setiap orang percaya, termasuk saya, katakan yang lain, termasuk kamu juga. Termasuk bapak, termasuk ibu, termasuk saudara semua. Kita punya potensi untuk mengalirkan kehidupan kasih Kristus. Bilang, saya punya potensi untuk mengalirkan kehidupan kasih Kristus. Oh Tuhan Yesus. Buatlah kami paham tentang ini. Bahwa ketika kita memiliki kasih Kristus yang sempurna. Dan kita tahu kita punya kasih Kristus yang saya pernah cerita di sini. Kalau dihitung dengan angka triliunan yang tidak terhitung. Terlalu bodoh. Kalau hanya karena ada orang yang tidak memperhatikan kita. Lalu kita menjadi memble. Kita menjadi sakit hati. Terus kita malah meninggalkan Tuhan. Kita ngamuk-ngamuk, marah-marah, mungkin kita tinju atau apapun. Itu namanya kita kehilangan uang 100.000. Padahal kita punya triliun. Kan orang bodoh. Punya triliun, kehilangan 100.000 aja. Ada orang ambil 100.000, kita marah-marah. Bodoh. Kita punya kasih Kristus yang begitu sempurna. Artinya, ya kalau orang gak bisa mengasihi saya berarti dia gak punya. Kenapa kita nangis? Siapa yang masih simpan sakit hati? Adakah engkau kecewa, sakit hati, marah, pahit kepada seseorang? Mungkin kelakuan orang itu memang menyebalkan. Mungkin itu suamimu, mungkin itu istrimu, mungkin itu kakakmu, ibumu, tetanggamu, saudaramu, saudarimu, siapapun juga. Mungkin kata-katanya nyelekit.
mungkin sikapnya juga enggak enak banget. Merendahkan, meremehkan. Dan kita terpengaruh dengan semuanya itu. Padahal di dalam kita ada kasih Kristus. Mari kita lihat kenapa dikatakan kita punya potensi. Mari kita lihat satu firman Tuhan dulu. 2 Timotius 1 ayat 7. Itu ayat firmannya. Kita tuh punya potensi. 1, 2, 3. Amin. Sama-sama kita katakan amin. 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sekali lagi 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah memberikan. Berarti kita punya dong. Bukan kasih yang berasal dari dunia. Bukan kasih yang berasal dari kemampuan manusia. Tapi Allah yang memberikan pada kita kasih. Bukan roh ketakutan. Jadi kalau kita justru hidup dalam ketakutan, ketertekanan, kegalauan, kegelisahan, kemarahan. Berarti ada sesuatu yang salah. Kita tidak memahami bahwa Dia telah memberikan pada kita. Bukan roh ketakutan. Bahkan ketika kita menghadapi badai sebesar apapun juga, Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi kita tidak punya alasan. Berkata habis, Bu, ini badainya terlalu gede. Pencobaannya terlalu besar. Perbuatan orang itu keterlaluan. Dia berikan roh yang membangkitkan kekuatan. Artinya tidak ada badai yang tidak bisa kita atasi. Karena Tuhan telah memberikan kepada kita roh yang membangkitkan kekuatan. Lalu kasih menutupi kesalahan. Kasih menutupi segala sesuatu. Termasuk kasih menutupi segala kesalahan. Tadi saya belum jadi baca ya. Oh udah 1 Korintus 13. Yang jelas saudara. Kita tidak punya alasan berkata. Aduh saya gak mungkin menghadapi ini bisa Bu. Kenapa? Dikasih roh yang membangkitkan kekuatan. Bahkan dikasih juga roh yang membangkitkan kasih. Dan ketertiban. Ketertiban dalam terjemahan yang lainnya dikatakan Tuhan memberikan pada kita juga kedisiplinan atas diri sendiri. Artinya kita bisa mengatur hidup kita supaya hidup kita sesuai dengan tatanan kerajaan, sesuai dengan polanya Tuhan. Kalau kita ada kasih kepada Tuhan, kita tidak berat untuk melakukan apapun yang Tuhan perintahkan. Nah Dia katakan Allah memberikan pada kita, berarti kita punya sumbernya. Bukan kita sumbernya, tapi Allah menjadi sumber kasih yang tidak terbatas. Satu lagi kita lihat ayat 2 Korintus 13 ayat 11. 2 Korintus 13 ayat 11. 1, 2, 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku. Sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Allah sumber kasih dan damai sejahtera. Artinya kita punya sumber. Ketika saya menyiapkan kebenaran ini, Tuhan ingatkan sebuah ilustrasi. Kalau kita mau mengalirkan sesuatu, kita harus tahu ada sumbernya enggak. Tuh. Harus ada sumber pertama-tama. Kedua harus ada apa lagi? Saluran. Betul? Ya, biarpun saya punya sumber air tuh di tanah saya. Pada waktu itu musim kering, saya minta-minta ke tetangga. Tapi pada waktu itu Tuhan bilang, lah kan coba di tanah sebelah situ mungkin kamu bisa gali. Tapi uangnya enggak ada loh Tuhan. Kenapa nggak ada uangnya? Kan sumbernya saya. Dia bukan sumber kasih di dalam hati, tapi Dia menyediakan semua yang kita butuhkan. Selama kita ingin ikut melakukan apa yang menjadi rencananya.
Akhirnya saya bilang, ya udah Tuhan, aku butuh. Terus saya tanya-tanya, berapa kira-kira bikin sumur bor sampai 40 meter lebih. Berapa bikin ini begitu, bla 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 bla. 15 juta katanya. Saya nggak ada uang 15 juta. Tapi luar biasa. Tiba-tiba ada seseorang yang WhatsApp saya. Dia bilang, Bu saya mau transfer. Dan saya tidak tahu siapa orangnya. Bu saya mau transfer. Saya pikir paling transfer 500, 200 atau berapalah. Oh iya, sambil saya nggak tahu siapa sih orang ini. Terus saya ngiseng gitu. Pengen lihat, ada yang mau transfer katanya. Tapi kan nggak tahu siapa itu. 30 juta. 30 juta. Siapa pas salah transfer? Kan saya takut kan. Kalau ada orang salah transfer saya pakai. Saya pergi ke bank. Tolong kasih tahu. Ini dari mana? Gak boleh katanya Bu. Gak boleh. Orangnya gak mau dikasih tahu siapa namanya. Waduh. Tapi aku takut ini salah ngirim. Karena kan gede banget ya 30 juta. Kan zaman sekarang orang tiba-tiba ngasih 30 juta kan kaget ya. Lalu saya tidak punya teman pengusaha. Saya tidak punya keluarga yang sekaya itu yang dengan mudahnya ngirim gitu. Ngirim mungkin 1.500.000 masih oke lah. Sampai 30 juta itu satu yang saya tanya lagi. Gak mau Bu orangnya dikasih tahu. Aduh, saya cek siapa sih orang ini. Nomornya saya gak kenal, gak ada mukanya, gak ada apa-apanya. Apa orang ini yang ngasih 30 juta gitu. Akhirnya saya ngiseng, telepon aja nomor itu. Pas telepon, halo, ini saya Ibu Rita. Apakah Bapak, ini suaranya suara laki. Rupanya ditutup sama dia ininya. Supaya saya tidak kenal siapa orangnya. Oh iya, saya masuk rekening tuh ada 30 juta. Betulkah dari Bapak? Oh iya betul gitu. Bapak siapa? Enggak usah kasih tahu namanya ya. Si A. Bapak tinggal di mana? Di B. Gitu. Ya. Enggak salah. Ngasih sama saya dengan nilai 30 juta. Enggak, benar. Hah? Apa maksudmu? Ya saya dengar dari Tuhan. Disuruh ngasih. Hah? Orangnya enggak deket sama saya, jarang ngobrol, saya enggak pernah WhatsAppan, enggak pernah teleponan. Burung gagak sanggup kirim dengan cara. Hanya karena saya pengen punya air. Sumbernya ada di dalam. Tapi tetap harus ada sambungannya. Ya, digali dulu, gali. Pokoknya singkat cerita saya bisa bikin sekarang di rumah saya sumur bornya tuh pakai tiangnya yang kokoh. Gak usah pakai yang macem-macem gitu. Satu tiang tapi kokohnya bukan main. Tahun 2015 udah 15 juta saya bikin. Berarti mantap ya. Tuhan kasih, saya nggak punya waktu itu. Di situ saya melihat kasih Tuhan, tapi bukan karena diukur dia ngasih duitnya. Tapi intinya kasih hidupnya aja udah dikasih. Apalagi yang dia tidak berikan. Karena itu percayalah apapun yang kita butuhkan untuk kita bisa mengasihi Tuhan, Tuhan sediakan. Supaya kita bisa ceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Lalu saya bilang Tuhan terima kasih. Jadi benar, ada sumber, ada saluran, gak cukup. Ada sumber, ada saluran, harus ada powernya. Terhubung dan tersambung. Jadi 3 pesan itu yang Tuhan bilang. Sampaikan itu. Yang pertama mereka harus tahu bahwa di dalam setiap umat Tuhan ada sumber kasih yang tidak terbatas. Katakan, di dalam saya ada sumber kasih yang berasal dari Allah di dalam Tuhan Yesus yang tidak terbatas. Ada kasih yang sempurna di dalam hidup saya, di dalam hati saya. Ada sumber kasih, yaitu Yesus Tuhan saya, yang telah mengasihi saya, yang telah mati bagi saya, yang telah bangkit bagi saya, yang hidup di dalam saya. Amin. Itu yang harus kita resapi selalu. Makanya kita semua punya potensi untuk bisa mengasihi Tuhan. Dan bahkan kalau kita punya potensi untuk mengasihi Tuhan, kita punya kemampuan untuk mengalirkannya. Ya, di 2 Timotius 1 ayat 7 jelas bilang, dia telah memberikan. Jadi ketakutan berasal dari mana? Ada nggak di sini yang takut?
Takut nggak ada uang Bu, soalnya harga-harga naik. Takut nggak bisa sekolahin anak, harganya naik semuanya. Takut nanti PHK dan sebagainya, takut. Kalau ada takut berarti kita tidak sadar. Dia telah memberikan pada kita kasihnya, memberikan hidupnya. Kalau dia udah berikan semuanya, nggak ada yang lebih mahal dari itu. Amin. Ya, nah yang ketiga, kalaupun saudara ya, tadi bilang sumbernya ada, salurannya ada. Tapi kalau salurannya tidak dipasang dengan baik dan salurannya tidak bagus, ada banyak sumbatan, airnya keluar bagus enggak? Enggak bisa. Nah karena itu poin yang ketiga, pastikan kita selalu menjaga hidup kita sebagai saluran yang bersih. Amin. Pastikan kita selalu menjaga hidup kita menjadi saluran yang bersih. Mari kita lihat 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 23. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Jadi sekali lagi Tuhan ingin kita semua menjaga diri kita, menjaga hidup kita dari segala pencemaran. Kita pastikan kita menjadi saluran yang bersih. Karena sebuah saluran tidak akan bisa mengalirkan dengan baik. Hidup saya dan hidup saudara semua tidak bisa mengalirkan kasih Kristus yang begitu besar kalau hidup kita sedang mengalami penyumbatan. Penyumbatan karena apa? Karena pikiran kita sedang terfokus kepada fakta dan data. Terutama fakta dan data yang buruk. Mungkin fakta data yang tidak sesuai dengan harapan kita. Contoh, mungkin ada orang tua yang berharap anaknya nanti bisa sekolah tinggi, dapat ini, punya gelar, punya itu dan punya itu. Udah doa dan doa ternyata tidak terjawab. Akhirnya terus dipikir, lama-lama menjadi negatif. Lama-lama mulai menjadi meragukan Tuhan. Itu artinya tanpa kita sadari si pipanya mulai mengalami kebocoran. Mulai masuk kotoran-kotoran karena tidak dijaga. Itu yang harus kita jaga terutama dalam ekonomi yang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Tapi buat sorga semuanya baik-baik saja. Kan kita bukan kerajaan yang dari dunia, amin. Kita harus punya pola pikir. Jadi kalau harga-harga naik itu fakta dan data. Kita bilang itu hanya fakta dan data, tapi itu bukan kebenaran. Jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanara terpancar kehidupan. Ada kehidupan kasih Kristus yang begitu luar biasa. Yang seharusnya memancar dan memancar dengan deras dari hidupku dan hidupmu. Tapi seringkali karena kita tidak menjagai hidup kita sebagai saluran Tuhan. Tuhan katakan itu sebabnya kita harus jaga. Karena kalau tidak maka musuh akan terus masuk. Dia akan berusaha kita melihat kepada fakta dan data. Ada orang yang menyebalkan, yang diingat itu terus bukan firman. Betul enggak? Ada orang yang nyebelin, yang diingat kata-kata, dia kemarin bilang gini sama aku. Terus ya gitu. Harusnya firman bilang kan, haruslah semua yang baik, semua yang benar, semua. Tapi enggak tuh. Setan akan berusaha supaya kita mikirnya ke sana terus. Akhirnya mulailah terjadi kebocoran. Dan si saluran itu tidak bisa mengalir dengan deras. Dan bahkan parahnya masuk kotoran-kotoran lain kalau tidak dijaga. Setelah kotoran masuk terjadi penyumbatan.
Kalau penyumbatan udah makin lama makin gak bisa keluar. Bukan tidak ada sumbernya. Bukan karena kasih Kristus belum ada di dalam kitab. Kasih Kristus telah diberikan pada kita semua. Dengan sempurna, dengan limpahnya. Tanpa batas. Tapi dia cari kita sebagai salurannya. Dan dia mau kita menyucikan diri kita. Kita menjaga pikiran kita. Kita menjaga hati kita. Kita menjaga semuanya. Supaya tidak ada sedikit pun kebocoran. Tidak ada satupun cara setan berhasil menipu kita. Membuat kita tidak bisa melihat kasih Tuhan. Kita melihat masalah menjadi lebih besar dari kasih dia yang telah dia berikan di kayu salib. Sehingga akibatnya hidup kita makin lama makin down, makin jatuh. Boro-boro ngalirkan kasih Tuhan. Karena kita merasa kita aja sedang membutuhkan kasih. Kan bodoh. Kasih sudah diberikan. Kita bukan butuh kasih lagi. Kita butuh membereskan saluran. Amin. Jagalah hatimu. Katakan jagalah hatimu. Dengan segala kewaspadaan. Aku harus menjaga. Aku harus menjaga. Aku harus menjaga hatiku. Dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Itu keputusanku. Aku harus menjaga hatiku. Aku menjaga pikiranku. Aku tidak izinkan emosiku diaduk-aduk oleh fakta dan data. Diaduk-aduk dengan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan harapanku. Bahkan seringkali ketika doa kita belum dijawab. Ketika masalahnya masih ada. Kita sudah doa berseru berlama-lama. Tetapi masalahnya tetap ada di depan kita. Belum kelihatan perubahannya. Si gunung ini belum pindah. Masalahnya tetap masih ada. Seringkali itu dipakai musuh untuk membuat kita mulai meragukan kasih Tuhan. Lalu kita bertanya kenapa. Semakin kita bertanya kenapa, tidak ada jawaban. Yang ada adalah makin down, makin takut, makin lelah, makin tertekan. Dan akhirnya penyumbatannya semakin kuat. Kita tidak bisa mengalirkan kasih Tuhan. Karena itu penting sekali menjaga hati kita. Bagaimana caranya? Poin yang keempat. Untuk kita menjaga. Sebentar satu sebelum masuk poin 4. Kita lihat sebentar satu ayat lagi 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22, 1, 2, 3. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kenapa kita bisa mengasihi dengan tulus? Karena kita telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran. Kalau kita tidak menyucikan diri, tidak menjaga hati kita, tidak menjaga pikiran kita, tidak menjaga emosi kita, kita izinkan kelakuan-kelakuan orang di depan mata kita membuat hati kita menjadi sakit, membuat hati kita menjadi galau, membuat hati kita menjadi tertekan, mulai mengeluh, mulai menyalahkan si A, mulai menyalahkan si B, menyalahkan ini dan menyalahkan itu, maka kasih yang tulus tidak bisa mengalir. Tapi karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, kamu dapat bilang, saya dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Katakan, saya dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Lihat kiri kanan, saya bisa mengasihi kamu dengan tulus. Bayangkan kalau seluruh jemaat di tempat ini mengasihi satu dengan yang lain dengan tulus. Tidak punya maksud udang di balik batu. Tidak punya maksud-maksud lain, saudara. Wow. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaannya, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Bayangkan itu.
Betapa indahnya, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Kenapa hidup kita dipenuhi kemuliaan? Karena tidak ada ganjelan. Karena kita membersihkan diri kita. Kita menyucikan diri kita dari segala pencemaran-pencemaran. Dari segala yang negatif. Kita tidak izinkan fokus hidup kita adalah kepada fakta dan data yang belum kita pahami. Itu sebabnya Habakuk bilang, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang juga gak menghasilkan. Kambing domba lepas dari kurungan. Di kandang juga gak ada lembu sapi. Semuanya apes, pes. Tetapi aku akan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Dialah Allah kekuatanku. Dialah yang membuat aku bisa berjejak seperti kaki rusa di atas bukit-bukit. Berarti bukitnya masih ada enggak? Tapi masalah ada di bawahnya. Diinjak sama dia. Allah akan membuat itu. Lewat hasil pohon zaitunnya mengecewakan. Lewat semuanya. Itu yang Tuhan sedang cari dari umat Tuhan. Sehingga fokus kita bukan karena pohon aranya sudah berbunga, sudah berbuah. Bukan. Doanya udah dijawab. Bukan. Kita tidak punya alasan yang lain dan tidak punya embel-embel yang lain. Karena kita tahu alasanku mengasihi Tuhan. Karena dia telah terlebih dahulu mengasihi aku. Kasih ketika dia serahkan nyawanya tidak bisa diukur dengan doa yang belum dijawab. Kasih yang telah dia berikan tidak bisa diukur karena doamu dijawab. Doa dijawab, gak dijawab, ada masalah, gak ada masalah. Kalaupun dijawab itu hanya bonus. Kalau belum dijawab, itu merupakan kesempatan menguji hati kita. Apakah kita mengasihi Tuhan karena ini, karena itu? Tidak. Tuhan sedang membersihkan. Saya percaya Tuhan pun saat ini sedang proses saya. Tuhan sedang membersihkan saya dari segala motivasi apapun juga. Motivasi hati saya hanya satu. Saya mau mengasihi dia karena dia telah terlebih dahulu mengasihi saya. Saya bilang titik Tuhan, gak ada embel-embel. Dan hamba-hamba Tuhan seperti itu yang Tuhan sedang cari. Tidak menginginkan nama baiknya, tidak peduli dengan nama baiknya. Bukan berarti berbuat sembarangan. Yang dia tahu adalah seperti Yesus, fokus. Lakukan apa yang Bapak perintahkan. Walaupun dia bilang, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu jadi. Di saat-saat sedang butuhnya support dari murid-muridnya. Muridnya tidur. Kebayang ya Yus? Yus lagi dalam kondisi. Ayo doa temenin aku. Ya tidur semua. Gimana ya rasanya? Aduh. Saya bilang punya anak PA kayak gitu. Kebayang gak ya? Nah Yesus tuh kayak gitu. Udah jelas-jelasan dia tuh udah mau antara mati dan hidup. Dia udah bener-bener kayak orang yang kalau bisa caban ini lalu daripada aku kalau bisa. Tapi sebelum itu doain aku ya. Aku juga manusia yang sebenarnya bisa juga sedih. Tidur semuanya. Tapi dia tidak menjadi frustasi. Dia gak bilang, ya ampun punya anak PA aku kayak gini ya. Aduh sedih banget gitu ya. Aku tuh udah ngasih apa, aku tuh udah ngasih semuanya. Tapi kalian kok bisa begitu. Nyangkal bunuh diri lagi. Tapi Yesus tidak menjadi konflik karena fakta dan data. Fakta dan data. Yesus pasti tidak ingin murid-muridnya nyangkal. Yesus tidak ingin ada yang bunuh diri. Itu dia gak pengen. Itulah fakta data yang dihadapi. Tapi dia pastikan hati dia terus tertuju kepada Bapaknya. Kasih kepada Bapaknya dan taat kepada Bapaknya.
Dan Tuhan sedang cari orang-orang seperti itu. Bersih sehingga kita bisa mengalirkan. Amin. Ya, jadi karena kita telah menyucikan diri kita. Kita tidak izinkan ada kenegatifan. Kita tidak izinkan ada kepahitan. Kita tidak izinkan ada pencemaran apapun yang merusak saluran kita, keterhubungan kita dengan Dia. Kita tidak mau karena Tuhan katakan, kamu harus mengampuni satu dengan yang lain seperti Bapa juga sudah mengampuni kamu. Kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang yang bersalah pada kamu, aku juga tidak mengampunimu. Karena itu pastikan semua jemaat di tempat ini tidak ada yang menyimpan sakit hati. Apa katanya? Pastikan saya tidak menyimpan sakit hati. Amin. Pastikan ya, wah seneng nih. Jemaat nggak punya sakit hati, Yus. Oh, pastikan saya menjadi saluran yang bersih. 1, 2, 3. Pastikan saya menjadi saluran yang bersih. Amin. Pastikan tidak ada penyumbatan secara rohani dalam hidup saya. Pastikan tidak ada penyumbatan secara rohani dalam hidup saya. Saya jadi saluran yang lancar, car. Amin. Nah, karena itu nggak cukup hanya saluran lancar. Satu lagi harus dinyalakan, cus, powernya. Ya, pipanya bagus, masih baru. Sumbernya bagus, tapi tetap harus dihubungkan dengan sumber power. Yaitu keterhubungan dan ketersambungan dengan Dia. Kemarin ada yang bagikan begini, udah dia tuh amplifier ya untuk ibadah. Cek. Semuanya kelihatan udah oke. Tapi kok gak bisa dipakai sih? Kok gak bisa nyala dengan baik sih? Yang ini udah dihubung sini, udah dihubungin. Ternyata ada satu yang belum tersambung. Ya, ke powernya. Jadi sebenarnya yang paling utama, kalau kita ingin kita betul-betul bisa mengalirkan kasih Tuhan. Hal yang paling penting, kita harus selalu hidup di dalam roh, dipimpin oleh roh, dipenuhi oleh roh. Ya, jadi selama saya hidup dipimpin oleh roh, dituntun oleh roh, dipenuhi oleh roh, saya pasti bisa mengalirkan kasih Allah yang tanpa batas. Yang keempat, katakan, selama saya hidup dipimpin oleh roh, dituntun oleh roh, dipenuhi oleh roh, pasti saya bisa menjadi saluran yang bersih. Yes, saya pasti bisa menjadi saluran bersih dan bisa mengalirkannya otomatis. Mari kita lihat Galatia 5. Mulai dari ayat 16 ya. Kita mulai baca dari ayat 16, Galatia 5 ayat 16, terus sampai ke ayat 23. 1, 2, 3. Yes. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24, ayat 25. Langsung ayat 25 deh.
Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi sebenarnya Tuhan udah kasih sama kita cara yang sangat simpel. Jadi kita tidak perlu bergumul untuk mengasihi seseorang. Katakan, saya tidak perlu bergumul untuk mengasihi seseorang. Karena ketika kita hidup dipenuhi oleh roh, dipimpin oleh roh, dituntut oleh roh, dimulai dengan apa? Persekutuan kita dengan Dia. Lewat doa kita, lewat kata-kata kita, ketika kita memperkatakan firman, ketika kita mengaktifkan roh kita dalam doa bahasa roh, kita pakai firman demi firman yang Tuhan kasih kepada kita jadikan itu bahkan untuk kita ngobrol dengan Dia. Berarti kita sebenarnya sedang tersambung, sebenarnya kita sedang dipimpin, kita sedang memberi diri kita bekerja sama dengan Roh Kudus, kita sedang dituntut oleh roh. Dan kalau kita melakukan ini menjadi sebuah gaya hidup, tidak hanya pagi hari, kita akan mengalami namanya kepenuhan roh. Otomatik dalam Galatia 5:16 kita lihat sekali lagi. Hiduplah oleh roh, ayat 16. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Otomatis kita nggak gampang sakit hati, nggak gampang bertengkar, nggak gampang melakukan percabulan dan sebagainya seperti yang tadi disampaikan. Ada percideraan, ada hawa nafsu, ada kerakusan, ada keserakahan dan sebagainya, perbuatan daging. Tapi jelas Tuhan katakan, maksudku adalah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh roh itu seperti apa? Di dalam kitab Roma 8 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Tetapi mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Keinginan daging telah nyata, yaitu maut. Tapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi ketika kita terus-menerus membiarkan Roh Kudus bekerja, menolong kita, memimpin kita di dalam doa, di dalam firman, di dalam persekutuan, dalam penyembahan, kita mengizinkan Roh Kudus terus campur tangan. Ini contoh. Contoh ya, saat kita misalnya menghadapi badai ini, ya, apa harus kita lakukan supaya kita bisa tetap mengalirkan kasih Allah? Karena biasanya kalau kita sedang menghadapi badai atau masalah, kita kesulitan untuk mengalirkan kasih. Karena kita selalu fokus dengan apa yang di depan mata. Apa harus kita lakukan? Hiduplah oleh roh, izinkan Roh Kudus yang berkuasa atas pikiran kita. Minta Dia berikan firman-firman yang perlu untuk kita bisa pakai melihat situasi sesuai dengan apa yang Tuhan sedang lihat. Ya, saya baru-baru ini menghadapi badai yang lumayan besar. Mungkin bukan badai besar, menurut saya besar banget. Dan sempat seperti mau menarik saya untuk gitu, menyerah. Hampir seperti, aduh, kok kayaknya badai ini kali ini badai terlalu gede. Kalau Goliatnya besar banget. Tapi karena saya punya firman, saya tekun melatih diri saya. Setiap hari belajar memperkatakan firman. Berdoa dalam doa bahasa roh, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa aku di jalan kemenangannya. Dengan perantaranku, Ia akan menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Firman itu sudah begitu masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Membuat saya tahu jati diri saya adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tetapi musuh selalu berusaha pakai segala fakta dan data untuk membuat kita selalu melihat, aduh kenapa bisa begini ya, kenapa bisa begitu ya, kenapa dan kenapa. Kadang sih kenapanya tidak dijawab-jawab. Dan musuh akan pakai lagi. Tapi kan ada firman, hiduplah oleh roh, maka otomatis kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Jadi persoalannya pilihannya di tangan kita. Apakah kita mau mengizinkan roh yang berkuasa di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, yang berpengaruh terhadap emosi, atau kita izinkan yang jelek-jelek itu menguasai pikiran kita. Ketika Daud melihat Goliat, kalau lihat dari Goliatnya gede, badannya besar dan berpengalaman, Daud cuma punya apa? Ketepel batu dari sungai, 5 lagi diambilnya. Secara logika manusia, orang bilang terlalu gila ya ngelawan Goliat. Tapi Daud punya pola pikir
Jadi untuk kita bisa menikmati kasih Tuhan terus mengalir dalam hati kita. Dan kita bisa mengalirkannya dengan deras. Pertama-tama pastikan kita terhubung dan tersambung. Tidak ada kotoran-kotoran, tidak ada ganjelan-ganjelan, tidak ada sakit hati, tidak ada kenegatifan apapun yang kita simpan. Pastikan kita selalu terhubung kepada Dia. Pakai doa bahasa rohmu, pakai firman demi firman yang Tuhan pakai. Kita terus pakai untuk berkata-kata pada Tuhan. Dan izinkan roh yang terus membuat pikiran kita dipenuhi pikiran Dia. Di dalam kita melihat kondisi apapun. Di saat saya sedang menghadapi badai seperti itu. Betul, hampir-hampir saya kakinya tuh loyo. Kayak udah mau lemes, saudara. Saya pikir selama ini menghadapi badai apapun saya udah injek semuanya. Tapi kali ini badai ini, kok kayaknya nginjeknya juga gak bisa-bisa gitu. Kayak besar. Tapi saya bersyukur. Ternyata Tuhan sedang latih saya. Untuk saya mengasihi Dia. Bukan karena ada badai, gak ada badai. Bukan karena gak ada masalah, gak ada masalah. Bahkan sekalipun gunung itu belum berpindah. Sekalipun pohon ara tidak berbunga. Semuanya tidak ada. Semuanya hilang, kayaknya apes. Tapi aku akan tetap bersorak-sorai. Saya akan berjejak di atas bukit-bukit saya. Karena Allah kekuatan saya itulah yang menjadi hidup saya. Dan saya bersyukur saya bisa sekarang, saya bisa menari, saya tidak tertekan, saya bisa bersuka cita. Walaupun badai itu di depan mata saya. Tapi saya bilang gak takut, saya gak takut. Karena saya pemenangnya. Kalau kita mau masuk pertandingan, kita masih mikir, kita bisa menang gak? Itu namanya belum punya kepercayaan. Kalau saya firmannya udah bilang, syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran aku, Ia Tuhan menyebarkan keharuman, pengenalan akan Tuhan di mana-mana. Bukan aku yang update status. Dia yang akan menyebarkan keharuman itu. Amin. Gak perlu kita yang mengharum-harumkan diri. Saya itu pemimpin yang kepake loh. Saya itu pemimpin yang gak usah. Dia akan menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, tapi disebut menang berarti harus menghadapi pertandingan dong. Masa disebut pemenang gak mau masuk pertandingan? Lalu kalau pertandingannya makin gede, badainya makin besar, berarti kemenangannya makin benar. Mau masuk. Jangan bikin badai buatan sendiri ya. Itu namanya bertobat kalau badai buatan sendiri. Biarlah badai yang Tuhan izinkan, badai yang memang Tuhan izinkan untuk kita masuk ke dalamnya bersama Tuhan. Jadi hiduplah dituntun, dipenuhi oleh Roh Kudus. Caranya apa? Ambil waktumu, ambil firman demi firman yang pernah kita pelajari. Makanya ketekunan merenungkan firman, memperkatakan, mengimajinasikan. Jangan pas datang badai, terlambat. Sebelum datang badai lah. Bangun rumah, masa mau bangun rumah badai dulu datang. Aduh gimana nih Bu, rumah saya mau goyah. Lah kemarin kenapa gak dibangun dengan dasar yang kokoh. Ya, jadi ketika kaki saya hampir goyah, itu firman bilang, jati diri kamu itu pemenang bahkan lebih daripada pemenang. Lihat Daud bukan lihat Goliat yang besar, tapi dia lihat Allah yang besar. Oh iya. Terus saya pakai firman demi firman. Saya pakai untuk terus menerus membangun kekuatan saya. Seperti Daud ketika dia terjepit menghadapi istri anak-anaknya ditawan oleh musuh. Dia menguatkan kepercayaannya. Dia ambil firman dari Tuhan. Saya minta kepada Tuhan firman yang membuat saya tetap bisa maju. Dan saya bersyukur Tuhan berikan pada saya. Firman yang jelas itu dia bilang, aku sedang mencari hamba-Ku yang mencintaiku dengan tulus dan murni. Dan saya harus nyampaikan tentang mengalirkan kasih. Cocok sekali dengan apa yang Tuhan sedang. Makanya saya bisa merasa kenapa saya berdiri di sini udah mau nangis karena saya tahu sekali. Tuhan sudah sampaikan pada saya, kamu punya kasih Tuhan yang tidak terbatas. Ketika kamu memilih untuk tetap mengasihiku, percaya kepadaku tanpa embel-embel apapun. Itulah saatnya aku menemukan hamba-Ku yang lulus dalam ujian. Karena aku ingin membawa hamba-hamba-Ku yang tulus, yang murni, yang mencintai aku dengan tulus. Yang bisa mengalirkan kasih-Ku tanpa batas. Gak ada embel-embel lagi dalam hidup saya.
Dan itulah yang Tuhan inginkan. Jadi tekun ya, hidup di dalam roh, mikirin dari roh, mikirin firman. Pakai kata-kata, pakai firman demi firman sebagai bahan untuk ngobrol dengan Tuhan. Saya terus tanya pada Tuhan, Tuhan menghadapi ini gimana? Menghadapi itu gimana? Daud menghadapi Goliat begini, tapi menghadapi Filistin bukan kayak waktu menghadapi Goliat. Jadi jangan pakai metode, tapi tetap pastikan kita terhubung, tersambung dengan Dia. Terus bangun persekutuan dan jangan mau fokus kita diganggu oleh apapun juga. Amin. Mari kita berdiri, kita bangkit di dalam doa. Saya percaya ketika kita memberi diri kita, dibersihkan di hadirat-Nya, kita mengizinkan kasih Kristus kembali mengalir dengan deras. Karena tidak ada ganjelan apapun yang kau simpan. Tidak ada ketakutan apapun. Tidak ada keraguan apapun yang kau simpan dalam batinmu. Kalau pagi ini kau merasa masih ada kegalauan, ada ketertekanan, ada ketakutan, ada kemarahan dan kekecewaan, jangan biarkan saluran tersebut bocor. Jangan biarkan ada kotoran-kotornya menyumbat, tapi izinkan Roh Kudus saat ini membersihkan hatimu, membersihkan emosimu, membersihkan pikiranmu dan diganti dengan kebenaran yang memerdekakan. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sehingga akhirnya kasih itu yang ada di dalam kita. Kita bisa terhubung tanpa batas dengan Dia 24 jam tiap hari. Terima kasih internet rohani kita tidak pernah bisa mati. Karena ada kuasa darah anak domba dan ada pekerjaan roh dan pekerjaan firman yang membuat kita bisa tersambung dengan Dia kapanpun dan dimanapun. Sehingga kasih Dia kembali mengalir. Kasih itu membuat kita juga bisa mengasihi Tuhan dengan tulus tanpa embel-embel apapun. Sehingga kasih yang tanpa embel-embel akan bisa mengalir lewat hidupku dan lewat hidupmu. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapakku, Bapa yang takkan kau biarkan aku melakukannya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Hanya wanita saja kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah Terima kasih Bapa. ku terima darimu, bukan karena kebaikan Yang pria. Amin. Terima kasih. Amin. Bersama-sama Bapa, kau beri yang ku minta saat ku mencari, ku mendapatkan.
kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang takkan kau biarkan, takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada. Amin. Sebab kau Bapa-Ku. Pria, katakan takkan kau biarkan. Pria saja. Aminkan itu. Roh Kudus, bantu kami semua untuk kami sadar kami tidak melangkah sendirian, tapi Kau selalu ada. Siap, siap, siap. Serebere rembe babrododo. Pres aku. Yang wanita juga, aminkan ini. Roh Kudus, mari penuhi kami dengan kebenaran ini. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Haleluya, terjadilah. bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang Bersama tanpa musik, bersama. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Sekali lagi deklarasikan, takkan kau biarkan dengan musik. Deklarasikan. Mari Roh Kudus penuhi kami. Perjalanan kami tidak sendirian. Hori Rama Shade Merabios. Yes God. Sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kau selalu ada. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang berikan sorak-sorai kepada Dia. Kita tidak akan dibiarkan melangkah sendirian. Kita akan berjalan makin lama, makin kuat, makin kuat, makin kuat menghadap Allah di Sion. Sehingga sungguh kita akan menjadi orang-orang yang akan mengalirkan kasih Kristus tanpa batas. Tidak ada ganjalan, tidak ada penyumbatan, tidak ada halangan apapun untuk kami bisa mengalirkan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kasih-Mu tidak berhenti hanya pada kami. Biarlah banyak orang yang saat ini membutuhkan kasih-Mu. Mereka bisa menemukan Engkau lewat kehadiran kami. Karena kami telah menjadi saluran-Mu yang bersih. Karena kami bisa terus terhubung, tersambung dengan Engkau 24 jam. Langkah-langkah kami semuanya Engkau sudah atur
Bahkan Kau tidak biarkan kami melangkah sendirian. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan yang penuh kemenangan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang terus mengalir dalam batin kami. Kami mengucap syukur ketika kami mengambil keputusan hanya hidup bagi-Mu, mengasihi-Mu. Kami menikmati ada damai sejahtera yang melimpah-limpah. Angkat tangan-Mu semuanya. Bapak, pada saat ini juga biarlah berkat-Mu Bapak, anugerah-Mu Bapak terus bekerja memampukan setiap kami untuk bisa mengenal Engkau dengan benar, bisa mengalami dan menikmati bagaimana Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan mengasihi kami dan telah memberikan nyawanya dan hidupnya dalam kami, sehingga bukan kami sendiri lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kami. Kristus yang penuh dengan kasih hidup di dalam kami. Oh my God, thank you Lord. Dan terima kasih Roh Kudus juga tidak membiarkan kami berjalan sendirian. Roh Kudus siap menuntun kami, memimpin kami, memenuhi kami Tuhan. Sehingga sungguh bukan lagi pikiran kami, emosi kami, keinginan kami. Tapi apa yang jadi kehendak Bapa, jadilah. Kami mengerjakan apa yang Kau mau. Terima kasih berkat, penyertaan, kekuatan, kasih, otoritas, kuasa sudah Kau berikan bagi kami di dalam Kristus. Kami mau melangkah Tuhan. Sehingga kasih-Mu dapat mengalir lewat hidup kami tanpa batas. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.